Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama kami kelompok 64 KKN DR Online 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi di Akasha Channel. Bagi teman-teman yang melihat video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, kemudian share ya teman-teman, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari video-video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan. Pada video kami kali ini, kami akan membahas tentang Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Jadi teman-teman, virus corona adalah kelompok besar virus yang menyebabkan berbagai jenis penyakit. Di antaranya batuk pilek, dan ada juga penyakit yang lebih parah. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada 31 Desember 2019. Hingga 11 Juni 2020, tercatat lebih dari 7 juta penduduk dunia terserang penyakit ini. Di sini, sekarang saya sudah bersama Kak Mentari Oktavianti Rahayu. Halo Kak, apa kabar? Beliau ini adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jambi. Kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh Kak Mentari mengenai seputar virus COVID-19 ini. Langsung saja, saat ini kita sering sekali mendengar istilah pandemi, contohnya pandemi virus corona. Mungkin sebagian orang telah mengetahui apa arti dari pandemi, dan mungkin ada juga sebagian yang belum mengetahui artinya. Jadi yang ingin ditanyakan di sini adalah, menurut kakak, apa yang dimaksud dengan pandemi? Baik, jadi dalam istilah epidemiologi ada wabah, ada epidemi, ada juga pandemi. Nah, yang pertama wabah. Wabah ini di mana suatu penyakit itu menjangkit di suatu wilayah. Misalkan di Kecamatan Kota Baru itu ada wabah penyakit demam berdarah. Berarti si DBD-nya ini cuman ada di Kecamatan Kota Baru. Jadi kriteria dari wabah itu yang pertama, di suatu daerah itu belum memiliki kasus atau kasusnya nol. Dan apabila suatu ketika dia terjangkit suatu penyakit seperti di Wuhan pertama kali itu belum ada coronavirus, tetapi di kalangan konsumen pasar terdapat peningkatan kasus pneumonia. Maka dari situ jumlahnya menjadi lebih banyak daripada jumlah sebelumnya, dan ditemukan bahwa virus itu adalah merupakan virus yang baru yang belum pernah diderita oleh orang. Maka itu disebut dengan wabah. Atau yang kedua kriterianya, wabah itu ketika di suatu daerah itu pernah terjangkit suatu penyakit, tetapi dengan kasus yang sekian persen, di tahun berikutnya penyakit itu kembali lagi datang dengan jumlah yang lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Itu adalah wabah. Yang kedua epidemi. Epidemi ketika wabah ini menjadi lebih luas, yang tadinya cuma ada di kalangan konsumen pasar, sekarang meluas di satu negara Cina, maka itu menjadi epidemi. Sedangkan pandemi ini adalah penyakitnya ini telah meluas ke seluruh dunia. Jadi satu dunia sudah mengalami coronavirus ini. Jadi teman-teman, istilah pandemi ini memang terkesan menakutkan, tetapi itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit, tapi lebih pada penyebarannya yang meluas. Pertanyaan selanjutnya Kak, siapa yang paling rentan berisiko terjangkit virus corona? Jadi sejauh ini para ahli masih mempelajari dampak dari COVID-19 ini terhadap manusia. Tapi yang memiliki risiko paling besar yang terinfeksi COVID-19 adalah para lansia dan orang-orang yang memiliki masalah kesehatan seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, diabetes, dan lain sebagainya. Karena lansia itu
daya tahan tubuhnya udah melemah. Apabila daya tahan tubuhnya udah melemah, maka si virus itu akan dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh lansia itu. Begitu juga dengan yang memiliki masalah kesehatan. Masalah kesehatan tentunya sama, daya tahan tubuhnya juga sudah melemah, maka virus itu akan mudah masuk ke dalam orang-orang yang beresiko itu. Jadi teman-teman, yang paling mudah terjangkit penyakit virus corona yaitu lansia dan juga orang yang memiliki riwayat penyakit. Pertanyaan berikutnya, Kak. Seandainya di dalam sebuah keluarga ada yang menunjukkan punya gejala-gejala virus corona ini, Kak, seperti demam, pilek, dan lain-lainnya, bagaimanakah cara kita merawatnya? Nah, apabila ada anggota keluarga yang memiliki gejala klinis dari COVID-19, yang pertama cari pertolongan. Cari pertolongan pada sarana kesehatan dan lakukan anjuran dari tenaga medis. Apabila diminta untuk dirawat di rumah dan anggota keluarganya itu mampu untuk merawatnya di rumah, maka tempatkan anggota keluarga yang memiliki ciri-ciri tersebut ke satu ruangan yang tersendiri dan dekat dengan kamar mandi. Walaupun dia isolasi mandiri di rumah tersendiri, jangan kucilkan dia. Yang pertama, jangan kucilkan dia, tetap beri kasih sayang terhadap mereka yang diisolasi mandiri, karena apabila mereka yang diisolasi itu dikucilkan, maka fisik mereka akan melemah dan mereka akan down. Terus anggota keluarga pun menggunakan masker. Hindari kontak fisik dengan anggota keluarga yang diisolasi tadi. Terus juga barang-barang yang sering dipegang atau yang barang-barang yang sering disentuh dengan tangan itu dibersihkan dengan cara disinfektan. Jadi teman-teman, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, hubungi tenaga kesehatan terdahulu. Bila nanti diminta untuk dirawat di rumah, maka jangan sekali-kali kita mengkucilkan pasien tersebut. Tetap tunjukkan rasa kasih sayang kita sebagai anggota keluarga. Yang paling pentingnya, jangan sampai kita berkontak fisik dengan pasien tersebut. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah manusia dapat terinfeksi virus corona dari hewan? Nah, bisa jadi virus corona ini manusia terinfeksi dari hewan ke manusia, karena sama seperti halnya virus corona pada SARS dan MERS, yaitu pada musang dan unta. Virus corona jenis baru yang pada COVID-19 ini bisa juga ditularkan dari hewan, tapi untuk saat ini belum tahu hewan apa yang menginfeksinya ke manusia. Jadi virus corona bisa jadi terinfeksi dari hewan ke manusia, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan yang pasti. Pertanyaan terakhir Kak, apa tindakan yang harus kita lakukan agar kita tidak khawatir terhadap virus COVID-19 ini? Ya, penyakit COVID-19 ini pada umumnya bersifat ringan pada anak-anak dan juga orang dewasa muda. Tetapi karena infeksi yang dapat menyebabkan penyakit serius, maka dari itu banyak orang yang khawatir. Maka dari itu kekhawatiran kita ini dapat kita salurkan melalui hal-hal yang positif seperti olahraga ataupun belajar memasak. Juga dapat disalurkan dengan rajin cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker. Intinya khawatir jangan terlalu dikhawatirkan, karena itu juga dapat menyebabkan daya tahan tubuh kita tuh menurun, seperti itu. Jadi teman-teman, agar kita tidak khawatir terhadap virus COVID-19 ini, yaitu selalu melakukan hal-hal yang positif seperti berolahraga dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang paling terpenting adalah selalu mensupport satu sama lain. Teman-teman sekalian, kesimpulan dari pembahasan singkat mengenai virus corona ini adalah kita sebagai kaum muslimin harus menjadi contoh suri tauladan yang baik, mematuhi prosedur yang telah diatur oleh pihak berwenang mengenai pandemi corona untuk kemaslahatan negara dan umat lainnya.
Terima kasih kepada Kak Mentari atas ilmu dan waktunya. Mudah-mudahan Kak Mentari selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat. Kami dari kelompok 64 KKNDR, apabila terdapat kesalahan dari segi ucapan maupun tingkah laku, kami memohon maaf kepada teman-teman semuanya, dan kepada Allah kami memohon ampun. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.